yang besar artinya, serta akan besar pula akibatnya. Latar belakang perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati dilatar belakangi oleh sebuah kebuntuan atau stalemate, konflik bersenjata antara Indonesia dari Belanda pasca proklamasi kemerdekaan. Indonesia membutuhkan pengakuan kedaulatan, sedangkan Belanda membutuhkan waktu untuk membangun dan mengembalikan pengaruhnya secara halus. Perundingan ini adalah puncak dari desakan internasional, kelemahan militer kedua pihak, dan keinginan untuk mencari solusi damai, meski pada akhirnya hanya menjadi jembatan menuju konflik yang lebih besar atau agresi militer Belanda I. Kronologi perundingan Linggarjati. Pertama, Februari 1946, Belanda membentuk Komisi Jenderal untuk bernegosiasi, diketuai oleh mantan Perdana Menteri Winsor Manhorn dengan anggota Max van Poel dan Frits de Boer. 2. April 1946, perundingan pendahuluan di Hoogeveen, Belanda, namun gagal karena Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura tanpa mengakui kedaulatan Indonesia. 3. Oktober 1946, perundingan tidak resmi dimulai di Jakarta dengan mediasi Inggris Lord Skillern. Kemudian tanggal 11 sampai 15 November tahun 1946 adalah puncak perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Kuningan, Cirebon, Jawa Barat. Setelah itu tanggal 15 November tahun 1946, naskah persetujuan ditandatangani sementara oleh kedua belah pihak di Linggarjati, Kuningan, Cirebon, Jawa Barat. Kemudian pada bulan berikutnya, pada bulan Februari sampai Maret tahun 1947, KNIP menyetujui perjanjian hasil perundingan setelah proses persidangan yang alot. Pada akhirnya, pada tanggal 25 Maret tahun 1947, penandatanganan naskah akhir perundingan Linggarjati dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta. Isi perundingan Linggarjati. 1. Belanda secara de facto mengakui Republik Indonesia yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah tersebut paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949. 2. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia. 3. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala negara. Lalu selanjutnya adalah tokoh-tokoh perundingan Linggarjati. Yang pertama adalah Sultan Syahrir dari Indonesia, adalah ketua delegasi Perdana Menteri dan arsitek diplomasi. Yang kedua ada Wim Sermerhorn dari Belanda, ketua Komisi Jenderal dan pendatangan dari Belanda. Kemudian yang ketiga Lord Skillern, mediator diplomat Inggris dan mediator yang memfasilitasi perundingan. Yang keempat adalah H.J. van Mook, berasal dari Belanda, adalah Letnan Gubernur Jenderal pencetus gagasan federal. Kemudian yang kelima adalah Muhammad Roem, berasal dari Indonesia, adalah negosiator dan ahli debat ulung. Kemudian yang terakhir adalah Soekarno-Hatta, berasal dari Indonesia, yang memberikan dukungan politik dan meratifikasi perjanjian. Dampak perundingan Linggarjati ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya 1. Pengakuan de facto Republik Indonesia. 2. Peningkatan status diplomatik Republik Indonesia. 3. Jeda untuk konsolidasi pemerintah dan pertahanan. Dampak negatifnya 1. Penyempitan wilayah Republik Indonesia. 2. Krisis politik dalam negeri. 3. Latar belakang agresi militer Belanda I. 4. Memperjelas taktik Belanda menguasai Indonesia. Makna perundingan Linggarjati. 1. Awal pengakuan Belanda terhadap Republik Indonesia, yaitu Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Bukti bahwa bangsa Indonesia berjuang tidak hanya dengan senjata, tapi juga diplomasi. 3. Menjadi langkah penting menuju pengakuan kedaulatan penuh tahun 1949.